Assalamualaikum Unik, selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Yang lihat kali ini, gimana kabar? Alhamdulillah. Sebelumnya ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Hari ini kita akan melaksanakan praobservasi kegiatan supervisi yang akan dilakukan oleh Ibu Nike. Ya, jadi sebelumnya saya akan memberitahukan dulu bahwa pada kegiatan ini tujuannya adalah untuk pengembangan diri dari Ibu Nike itu sendiri sebagai seorang guru. Jadi bagaimana setelah melakukan nanti pada hari H gitu ya, kita akan lihat apakah ada hal yang harus diperbaiki atau dilanjutkan atau seperti apa, mungkin seperti itu. Baik, kira-kira kelas mana yang akan dipergunakan? Untuk kelas yang akan diobservasi oleh guru nantinya, saya nanti akan pelaksanaan pembelajarannya di kelas 12 ya, tepatnya 12 IPS 6. Waktunya nanti itu di hari, kebetulan jadwalnya kan di hari Kamis, berarti tanggal 29 ya, 2 hari ke depan. Nanti kita akan melaksanakan observasi di kelasnya 2 hari lagi di kelas 12. Nah, dari kegiatan pra-observasi yang kita lakukan pada hari ini, berarti tujuan pembelajarannya apa yang nanti Ibu Nike pada saat observasi? Ya baik, nanti pada saat observasi, tujuan pembelajaran yang akan saya paparkan kepada peserta didik yaitu mengenai bagaimana si peserta didik ini mampu menerapkan konsep sebagaimana materinya, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia seperti itu. Oke, nanti bagian mana yang akan saya amati Bu kira-kira? Untuk yang bisa nanti Bu Vivi amati mungkin mengenai bagaimana peserta didik aktif dalam mengikuti pembelajaran, kemudian mungkin nanti apakah akan terlihat bahwa dengan materi yang disampaikan antusiasnya seperti apa gitu. Baik, tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Nike, nanti yang akan saya amati yang pertama dari keaktifan siswanya, kemudian bagaimana motivasi belajar siswanya, kemudian antusias terhadap pembelajaran pada hari itu ya Bu Nike ya. Kira-kira strategi yang akan Bu Nike terapkan seperti apa nanti pada saat pembelajaran? Baik, strategi yang nanti akan saya terapkan pada pembelajaran nanti yaitu saya akan beberapa tahapan ya, mungkin ya, ada pretest, kemudian pretest artinya pengen tahu gitu kesiapan si peserta didik mengikuti materi yang akan kita pelajari di hari itu gitu kan. Kemudian mungkin pada prosesnya saya akan menggunakan model atau metode ya, kalau pembelajarannya itu semacam project, jadi anak di mana itu langsung menerapkan secara real bagaimana cara menegakkan hukum di Indonesia, di mana anak diminta untuk bermain peran atau role playing kalau itunya. Jadi model pembelajarannya menggunakan PJBL. Ya, PJBL ya, project based learning gitu ya, seperti itu. Nanti kalau ada setelah selesai mungkin proses itunya ya, nanti biar peserta didik antusias gitu ya, mungkin nanti akan diadakan post testnya gitu. Walaupun pembelajaran mau berakhir tetap masih dalam kondisi semangat gitu si siswa, mungkin dengan post testnya dengan bermain game ya, smart game gitu kan, atau apa gitu. Baik Bu Nike, nanti harapan apa yang bisa Bu Nike harapkan untuk pembelajaran untuk siswanya? Baik, untuk harapan pembelajarannya ya, pada saat tadi pembelajaran, harapan saya harap peserta didik aktif, antusias dalam memahami materi yang dipelajari tadi gitu. Mungkin itu ya untuk harapannya. Satu lagi Bu Nike, harapan Bu Nike ketika sudah disupervisi oleh saya seperti apa kira-kira? Baik, harapan saya ketika setelah disupervisi oleh Bu Vivi, saya berharap Bu Vivi bisa memberikan masukan terhadap saya, barangkali selama jalannya supervisi ada hal yang kurang atau
mungkin ada hal yang perlu ditambahkan atau gimana, saya siap gitu untuk berkolaborasi dengan Bu Vivi bagaimana baiknya, kemudian atau mungkin ada hal baru yang menjadi hal yang apa ya, artinya yang membuat siswa tertarik gitu dalam mengikuti pembelajaran, tentu nanti saya akan mencoba menerapkannya juga. Baik, mungkin nanti kita sharing-sharing saja memang apa yang seharusnya nanti dalam pembelajaran seperti apa. Nanti mudah-mudahan semuanya sudah baik, sudah bagus, sehingga sudah tidak ada yang dikoreksi. Mungkin nanti kalau misalkan kita lihat pada saat hariannya. Baik Bu Nika, mungkin seperti itu saja untuk kegiatan praobservasi yang yang sudah kita lakukan pada hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu Nika. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ridho pimpin doanya. Belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Hari ini ada teman kalian yang tidak hadir? Ada. Siapa lagi? Ada lagi? Baik, untuk yang lagi sakit kita doakan semoga cepat diberikan kesembuhan. Amin. Bisa gabung belajar bersama seperti biasa seperti ini. Amin. Sekarang sebelum kita belajar, bajunya yang belum rapi dicek lagi bajunya. Seperti biasa sebelum memulai pembelajaran untuk memupuk rasa nasionalisme kita, menumbuhkan rasa nasionalisme kita, ya. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan untuk berdiri di tempat. Sebelum kita mempelajari materi hari ini, adakah yang masih ingat materi kita, pembelajaran kita sebelumnya? Itu apa? Lembaga penegak hukum. Siap? Siap. Kita mulai ya? Ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Siap. Sekarang terlihat kalian sudah siap untuk belajar. Jadi sebelum kita ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai dulu. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, kalian diminta untuk mengidentifikasikan macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yang kedua, kalian diminta menganalisis berbagai kasus pelanggaran hukum di masyarakat. Dan yang terakhir itu menyajikan hasil evaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian dengan benar. Ada beberapa bentuk penilaian untuk mempelajari materi hari ini. Yang pertama kan pengetahuan. Pengetahuan nanti diminta kalian untuk mengerjakan soal, ya. Kemudian nilai keterampilan itu dilihat dari nanti kan kalian berdiskusi dengan kelompok, kerja kelompok, ya. Kemarin kan kita sudah membentuk kelompoknya, ya. Berapa kelompok? 5, ya. Ya, 5 nanti kalian berkelompok. Ada sebuah tayangan yang perlu kalian perhatikan. Hanya ikut PJJ, malah nongkrong di mall. Ayo Beb, di sini. Tasya. Beb, aku bela-belain loh, gak ikut PJJ. Dia pakai KKN buat ketemu sama kamu. Kok parah banget sih? Itu kan sama aja melanggar aturan sekolah. Bro, titip absen ya. Gua ada perlu dulu. Hari didinya kan Ayana udah pakai fingerprint.
tolong manipulasi datanya agar saya terhindar dari kasus ini. Oke, bisa diatur. Kira-kira tayangan tersebut menceritakan tentang apa? Ada yang tahu? Pelanggaran hukum. Tadi ada apa? Contohnya tadi bolos sekolah, ya. Yang terakhir tadi memanipulasi data. Ya. Jadi itulah yang akan kita pelajari di hari ini. Jadi kita akan mempelajari mengenai tadi yang disebutkan yaitu dinamika pelanggaran hukum. Berbagai kasus pelanggaran hukum ini, penyebab pelanggaran hukumnya itu apa aja sih? Ada yang tahu? Pandangan pelaku yang menganggap kejahatan sebagai suatu yang biasa. Ya. Kemudian yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ya. Kasus pelanggaran hukum apa nih? Ini kasus yang ditangani oleh KPK ya, kalau korupsi ya. Ini kan termasuk salah satu lembaga penegak hukum juga nih, KPK tuh. Pernahkah kalian ketika berkendara sepeda motor tidak memakai helm dan ada polisi di depan kalian? Sering ya, tapi dibiarkan saja tanpa ada sanksi tegas. Esok lusanya diulangi kembali dan tidak ada sanksi lagi. Maka menyebabkan pelanggaran akan menjadi hal yang biasa. Ya, jadi kalau misalnya ada pelanggaran tapi didiamin saja, ngerasanya didiamin saja ya dilakukan lagi tanpa ada sanksi gitu ya. Jadi oleh karena itu aparat penegak hukum harus lebih tegas dalam memberikan sanksi. Ya, biar masyarakatnya itu lebih tertib, mematuhi aturan. Apa aja sih macam-macam sanksi ada yang tahu? Hukum kan sifatnya memaksa dan mengikat gitu ya. Jadi misalnya dikenakan sanksi hukuman penjara. Sekarang ke partisipasi kita sebagai warga negara, apa yang perlu kita lakukan untuk partisipasi kita itu apa? Contohnya dulu di lingkungan keluarga deh, biar itu sebagai partisipasi kita dalam perlindungan dan penegakan hukum. Di keluarga dulu satu-satu, mungkin di lingkungan keluarga apa contohnya? Ya, menaati perintah orang tua. Terus memiliki kartu tanda penduduk. Di sini sudah pada punya KTP? Itu sudah pada 17 tahun ya? Iya. Jadi itu seperti yang tadi Ibu jelaskan ya, menganalisis sebuah kasus atau jadi kalian sendiri yang menggali ya, berdiskusi dengan temannya gitu ya. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Nanti kalian silakan diskusikan dengan teman kalian. Jadi nanti ini Ibu bagikan LKPD-nya. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya. Sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing? Sudah. Join bersama temannya. Nanti ketika kalian sudah selesai, silakan nanti kalian perwakilan kelompoknya mempresentasikan. Ya. Ini tentang apa? Siap untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok masing-masing ya, biar kalian kembali semangat dan konsentrasi ya. Terus setelah itu semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4.
presentasikan, nanti kelompok kelas 1 presentasi, berarti kelompok lainnya menyimak. Ya, silakan kelompok. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dan saya akan menayangkan kasus Verdi Sambo. Mari kita lihat bersama-sama tayangannya dengan baik. Baik, langsung saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Sambo dianggap melakukan 7 pelanggaran kode etik. Oleh karena itu, para pemimpin sidang sepakat untuk menjatuhkan sanksi berupa pemecat. Perkenalkan, nama saya Sarah dari kelompok 5 ingin menyebutkan 7 pelanggaran yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Yang pertama, melanggar pasal 13 ayat 1 PP 1 tahun 2003 JO pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol 7 tahun 2022 yang berbunyi anggota kepolisian Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak hormat dari Dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik Polri berupa setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan. Kami berharap melalui prinsip-prinsip editorial, majelis hakim bisa memberikan hukum yang sebenar-benarnya atau yang setimpal kepada apa yang dilakukan sebagai tindak pidana. Itu kesimpulan kami. Terima kasih. Dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata, tingkah laku atau ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kasus yang nomor 2, yaitu berniat jual ganja, ABK diringkus polisi di Penjaringan. Apa efek ganja jangka panjang yang bisa terjadi pada tubuh? Efek ganja jangka panjang yang bisa terjadi pada tubuh adalah yang pertama ada hilang ingatan dan yang kedua ada iritasi paru-paru, ada masalah konsentrasi dan memori akibat paparan yang terjadi saat di dalam rahim. Baik, itulah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hal di atas, faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan masuk dalam faktor ekonomi dan pengangguran. Jenis pelanggaran hukumnya. Pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana kepalsuan yang dikarenakan pelaku mencetak, mengedarkan, dan menyimpan uang palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil presentasi kelompok kalian dan kelompok Sarah, kelompoknya Sinta, kemudian Mila Novita, itu pas banget, artinya mewakili temanya itu kebetulan yang dipilih ternyata beda-beda gitu ya. Ada yang mengambil kasus 2 tentang ganja, kemudian yang pertama yaitu kasus tentang pencetakan uang palsu, terus yang tadi rekonstruksi yang Verdi Sambo, kasus kalau Verdi Sambo itu kasus apa sih? Pembunuhan, ya. Jadi itu kan pelanggaran hukum juga ya, pembunuhan tersebut termasuk tadi. Ganja itu bagaimana menganalisis sebuah kasus ya. Tadi ada faktor penyebabnya apa tuh dari kasus tersebut ya. Kemudian yang dilanggarnya apa aja gitu ya. Kalian juga sudah tahu gitu solusinya apa biar pelanggaran tersebut tidak terjadi. Ya. Baik. Hari ini apa aja sih yang kita pelajari tadi? Pelanggaran hukum. Silakan dibuka linknya, kemudian kalian kerjakan. Ya. Ada yang memang sudah mencapai KKM, ada yang masih di bawah KKM. Ya, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya bahwa kalau nilainya di atas KKM berarti nanti ada program pengayaan. Di bawah KKM jelas harus melakukan remedial. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebelum itu
pembelajaran kita hari ini kesimpulannya apa? Kasus pelanggaran HAM sering terjadi karena berbagai faktor. Faktor lainnya dan ini yang paling sering menjadi penyebab adalah sikap egois yang terlalu tinggi, di mana mereka hanya mementingkan kepentingan tanpa menghormati orang lain. Jadi gimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Karena tadi ku dengar suara bel sudah berbunyi, ya. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu, ya, supaya kita selalu dalam lindungan Allah. Silakan. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nike. Alhamdulillah ya kita bertemu lagi setelah hari Kamis kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelasnya Bu Nike di kelas 12 IPS 6. Pada saat itu Bu Nike mengajar PKN yang Bu Nike ya. Oke, baik Ibu, kita coba untuk merefleksikan apa yang sudah terjadi pada saat itu ya Bu ya. Menurut Bu Nike, kemarin kita refleksikan seperti apa kemarin? Saya mencoba menerapkan pembelajaran itu project based learning. Nah, kemudian ketika saya menerapkan itu di kelas, itu anak-anak antusias. Gitu. Artinya waktu itu kemarin saya itu kan menggunakan anak-anak mempelajari materinya itu tentang penegak hukumnya. Nah, di mana anak itu diminta untuk aktif berkreasi melalui membuat project di aplikasi Canva yang tentunya mungkin anak-anak juga sudah tahu dan lebih kreatif ternyata ketika diterapkan gitu kan dengan berbagai macam desain-desain yang ada dalam diri mereka, jadi mereka tuangkan, jadi belajarnya itu lebih interaktif jadinya. Jadi ketika anak berdiskusi juga semuanya dalam satu kelompoknya juga jadi terlihat tidak hanya itu aja yang aktif, jadi saling berkontribusi gitu. Satu sama lainnya ya Bu ya. Berarti kan refleksinya bahwa mereka memahami apa yang sudah diberikan materinya, kemudian mereka juga memahami tugas yang diberikan sampai pada akhirnya mereka membuat sebuah produk ya Bu ya. Karena ini kan model pembelajarannya PJBL, berarti akan ada produk yang pada akhirnya gitu ya. Nanti produknya di sini adalah pembuatan Canva, kemudian dipresentasikan. Dan hasil-hasilnya dari yang saya lihat juga kemarin bahwa mereka luar biasa ya, responnya juga, kemudian mereka senang untuk memecahkan sebuah kasus-kasus gitu ya, sangat tertarik, antusiasnya luar biasa. Baik Ibu, untuk rencana ke depannya seperti apa kira-kira ketika Ibu ini kan diterapkan di kelas 12 Ibu ya, dari metode mungkin model pembelajaran PJBL atau apa ya teknik pembelajarannya untuk diterapkan di kelas lain, kira-kira seperti apa? Untuk kedepannya dengan melihat bagaimana anak terlihat lebih antusias dari metode yang atau model pembelajaran yang kemarin saya terapkan di kelas 12 IPS 6, jadi saya tertarik gitu, artinya untuk mencobanya atau menerapkannya di kelas lainnya juga. Jadi sehingga anak-anak itu tertular gitu, antusiasme dan saya aktif dalam mengikuti pembelajaran gitu. Jadi tidak hanya di kelas itu saja, nanti saya akan mencoba untuk menerapkan di kelas-kelas lain juga. Jadi dengan begitu juga kebetulan kemarin juga menerapkan sedikit ice breaking gitu ya. Jadi setelah anak berdiskusi, mengerjakan project segala macam, nah, sehingga ketika pelajaran mau berakhir ya, masih berlalu kemudian mau berakhir, si anak ini masih tetap semangat gitu. Jadi antusiasnya, semangatnya selalu terjaga sampai akhir pembelajaran gitu. Dengan adanya ice breaking apalagi, jadi tidak
anak yang ngantuk atau apa itu ya sudah jarang terlihat. Jadi lebih fokus ya Bu ya, lebih fokus. Tadi juga saya sudah melihat kesesuaian sebetulnya antara RPP yang sudah Bu Nike buat dengan konsep KSE gitu ya. Kemudian di situ juga ada pembelajarannya menggunakan PowerPoint, anak juga diberikan LKPD, kemudian anak juga mungkin ada materinya dari di dalam LKPD di situ ada materi yang disampaikan, yang diberikan ya Bu. Iya. Jadi mereka ada bacaan atau bahan untuk pembelajarannya ada. Tuh kan ketika pas pelajaran itu langsung juga kan saya menampilkan sebuah video animasi. Ketika ditampilkan itu kan dengan animasi yang lucu, artinya yang mengikuti perkembangan anak-anak sekarang. Ketika mereka menyaksikan jadi yang heboh, kelas artinya aktif, akhirnya anaknya seru, senang gitu, ditampilkan dengan kreasi animasi gitu. Jadi lebih menarik. Jadi step-stepnya sudah ada, KSK-nya saya lihat sudah ada bentuk-bentuk ice breaking-nya juga ada. Kemudian di awal mungkin untuk memfokuskan setelah anak melakukan tugas, mengerjakan tugas itu untuk mengembalikan fokusnya kembali ditampilkan lagi atau dilaksanakan ice breaking kembali untuk anak fokus kembali untuk bisa mempresentasikan. Setelah presentasi waktu itu. Jadi penerapan ice breaking-nya itu kan biasanya kita habis diskusi gitu kan, kemarin itu dilakukannya ketika diskusi. Nah sebelum masing-masing kelompok mempresentasikan proyeknya, nah itu di situ momen dimana kita membangkitkan semangat dulu itu dengan melakukan ice breaking. Tadi juga Bu Nike sudah menanyakan kabar, kemudian bagaimana perasaan, itu juga mungkin salah satu termasuk ke dalam langkah-langkah di dalam ini ya Bu ya, pembelajaran ARPP yang KSE ya. Kemudian selanjutnya bagaimana membuat siswa bisa aktif seperti itu Bu Nike. Kalau misalkan kemarin kan dengan ditampilkannya video ya, jadi untuk melihat respon dari siswa sehingga siswa interaktif, selain itu ada nggak Bu untuk bisa mengaktifkan siswa? Mungkin akan menerapkan kedepannya itu nanti menerapkan berbagai macam bentuk-bentuk ice breaking-nya yang sangat bervariasi gitu ya. Itu aja. Jadi kalau misalnya itu aja gitu diterapkan terus-terusan ya tentu akan bosan juga gitu anak-anaknya. Jadi mungkin akan cari ice breaking, jadi untuk menyelipkan di salah-salah pembelajaran tersebut biar tetap semangat. Iya, saya juga lihat kemarin pada pembelajaran ice breaking yang digunakan itu cuma satu ya Bu Nike ya. Ya, itu juga merupakan menjadikan saran sebetulnya pada Bu Nike bahwa nanti coba ciptakan ice breaking yang lain sehingga pembelajarannya bisa lebih bervariatif atau anak bisa meresponnya, mungkin ada yang tidak melakukan hal yang sama lah seperti ini, mungkin seperti itu. Baik, Bu Nike, terima kasih secara keseluruhan. Menurut saya semuanya sudah bagus sekali. Hanya sarannya cuma sedikit saja, mungkin ditambahkan ice breaking yang lain untuk biar bervariasi saja. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.